Iya Mbak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak, silakan masuk. Yuk, silakan. Mau duduk di mana? Sini aja. Oke, silakan. Oke, silakan duduk dulu. Dinyamankan ya Mbak ya. Relax aja. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah nyaman dulu. Oke. Ini dengan Mbak Tita. Iya, betul. Oke, kemarin sempat menghubungi via WhatsApp itu ya. Iya, betul. Oke. Kemarin kita cuma berkenalan sekilas aja ya. Bahkan kayaknya mbaknya belum tahu nama saya siapa. Iya. Oke. Karena tak kenal maka tak sayang, jadinya boleh dong kita kenalan dulu. Yuk Mbak. Oke, jadi nama lengkap saya Tita Pratiwi, Bu. Biasa dipanggilnya yaitu Tita. Dan sekarang saya udah kuliah dan saya kuliahnya di ini Bu, di DKV jurusannya. Oke, anak DKV, gambar-gambar ya. Oke. Jadi Mbak Tita sudah berkenalan, sekarang waktunya saya yang berkenalan. Iya. Perkenalkan, nama saya Sida Jara Sofa, bisa dipanggil Bu Sofa atau Mbak Sofa, senyamannya Mbak Tita saja ya. Kita relax, kita santai biasa aja, sharing-sharing. Iya, Oke. oke. Sebelum kesini tadi, Mbak ini habis kegiatan apa atau di hari ini memang cuma kegiatannya baru ini dulu, baru ini aja? Tadi pagi saya sebenarnya kalau kegiatan keluar nggak ada ya Bu. Kegiatannya di kos aja, habis ngerjain tugas. Ngerjain tugas gitu. Oke, jadi tadi ngerjain tugas, habis itu kesini gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus tadi perjalanannya kesini, jaraknya jauh nggak? Jaraknya menurut saya sebenarnya jauh ya Bu, cuma karena saya kebiasaan mengendarai kan ngebut, jadi rasanya deket aja sih. Ya tetap hati-hati ya Mbak di jalannya. Oke, macet nggak sih tadi? Kalau sebenarnya hari ini kan hari Sabtu ya Bu, sudah weekend, tapi karena posisinya ini masih pagi jadi nggak terlalu macet. Kecuali kalau udah lewat jam 3 kayak ampunan itu pasti udah mulai macet itu. Ya, oke, jadi alhamdulillah gitulah ya. Maksudnya aman gitu jalannya. Oke. Sebelumnya nih Mbak udah pernah konseling belum? Karena ini kan Mbak pasti udah sempat cari tahu dulu kan. Iya. Kayak akhirnya nemu konseling ini juga. Nah, Mbak Tita ini sebelumnya udah pernah konseling belum? Sebelumnya belum pernah ya Bu, kebetulan banget ini pertama kalinya saya buat nyoba buat datang konseling gitu. Oke, jadi ini pertama kali ya. Iya betul. Kalau pertama kali ada nggak hal-hal yang kayak di pikirannya Mbak Tita itu kayaknya konseling tuh kayak gini deh gitu? Kalau di pikiran saya ini sih Bu, kayak cerita-cerita gitu, cuman bedanya kalau ini kan ceritanya emang ke yang ahlinya begitu ya, jadinya mungkin apa ya, berjalannya mungkin bakal lebih enak begitu. Terus dari konseling itu sedengar saya ya kita dapat solusi gitu sih Bu. Oke, jadi kalau secara umum gitu tadi apa yang disampaikan Mbak itu ada benarnya juga ya. Gimana Mbak ini akan cerita-cerita kayak konsultasi gitu-gitu. Nah, tapi tetap untuk solusinya saya akan memberikan meluruskan gitu ya, kalau solusinya itu memang ya dapat tapi dirumuskan dan didapatkan juga dari Mbak sendiri. Jadi konselor di sini atau saya ini hanya akan membantu memfasilitasi, jadi kayak mengarahkan kayak begitu Mbak. Oke. Karena berhubung ini juga konseling pertamanya Mbak Tita, saya juga akan menjelaskan tentang asas-asas yang akan kita patuhi bersama di konseling ini. Ada beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi nanti itu Mbak Tita sebagai konseling bisa menceritakan permasalahannya dengan leluasa gitu ya, karena saya juga akan memegang ini tadi asas ini kerahasiaan.
saya juga tidak akan menyebarkan cerita ini tanpa persetujuan atau izin dari Mbak, seperti itu. Dan itu juga kalau dibutuhkan gitu ya. Lalu selanjutnya juga ada asas keterbukaan, di mana sesuai yang saya katakan tadi bahwa solusi itu tetap dari Mbak. Jadi dengan mudahnya pastinya Mbak mau bercerita dengan terbuka, memberikan semua sejujur-jujurnya, sehingga nanti bisa solusi didapatkan dengan lebih mudah. Dan selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana Mbak datang ke sini dengan sukarela, keinginan sendiri. Apakah betul seperti itu, Mbak? Iya, keinginan saya sendiri, Ibu. Oke, karena kalau dipaksa kayak gitu kan berarti tidak keinginan sendiri ya, jadi jatuhnya kayak nggak pengen tapi harus ngelakuin kayak gitu. Iya, betul, Ibu. Selanjutnya seperti tadi ya Mbak, sempat saya singgung kalau Mbak juga harus bercerita dengan terbuka kayak gitu. Selanjutnya untuk durasi nih, durasinya akan berjalan sekitar 30 sampai 35 menit ya. Apakah Mbak keberatan atau mungkin ada kegiatan yang harus segera dilakukan? Enggak sih, Bu, enggak ada, fine-fine aja. Oke, 30-35 menit ya, kita setujui. Lalu selanjutnya saya juga mau izin mengenai, saya mau bawa catatan gitu ya, jadi nanti biar saya punya catatan tertulis gitu terkait permasalahannya Mbak. Iya, gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih Mbak, mulai bisa menceritakan gitu tentang permasalahan apa sih yang sedang dihadapi Mbak sampai membawa Mbak sampai di sini pada hari ini. Jadi akhir-akhir ini itu saya lagi boros ini, kalau istilah zaman sekarangnya apa ya, impulsif buying. Saya sekarang lagi mengalami itu, kayak sangat-sangat boros dalam membeli sesuatu, tapi di sini utamanya barang nih ya. Kalau misalnya kayak kebutuhan pokok kayak makanan, minuman itu enggak termaksud, lebih ke pemboros aja gitu dalam beli barang-barang begitu. Oke, baik. Jadi masalahnya Mbak ini tadi impulsif buying, tapi utamanya itu datang di barang-barang gitu ya. Itu apakah barang-barang itu barang-barang kayak barang-barang lucu atau barang-barang gimana nih yang Mbak beli itu sebenarnya? Kalau biasanya ya Mbak lagi Ibu, spesifiknya itu barangnya berkaitan dengan kecantikan, merawat diri begitu. Kayak misalkan ini saya contohin aja ya Bu, kayak misalkan saya hari ini baru beli lip tint baru, karena kebetulan emang saya suka pakai lip tint gitu. Nah terus beberapa hari kemudian ada brand lain ngeluarin lip tint gitu ya. Sebenarnya kayak saya belum perlu karena yang ini belum habis, tapi karena kok packagingnya lucu ya, kok ada bonus ini ya, ada bonus back charmnya gitu, terus kayak kok warnanya lebih bagus dari ini, itu pasti ya udah beli lagi gitu. Oke, jadi kayak kecantikan gitu ya, terus sama bonus-bonusnya gitu juga. Iya, jadi tuh benar-benar saya tuh apa ya, kalau diibaratkan target sempurna dari teknik-teknik marketing gitu, karena beneran ada yang memancing interest saya dikit aja saya langsung beli gitu loh Bu. Oke, saya paham, apalagi saya juga sama perempuannya ya Mbak, kita pasti sedikit banyak punya perasaan yang sama kayak gitu. Oke, ini tadi kan masalahnya impulsif buying gitu ya. Sebenarnya sejak kapan nih permasalahan ini tuh mulai mengganggu gitu Mbak? Mulai mengganggunya ini sih Bu, pas semester ini aja. Sekarang kan saya semester 5 dan ini emang saya baru alaminya di semester 5 dari bulan bulan Juli itu saya udah ngalamin, dan sampai sekarang ya masih berlanjut gitu. Oke, jadi semenjak semester 5 ini ya? Iya, betul Ibu. Apakah ini memang Mbak tiba-tiba aja atau karena diajak temen atau karena mungkin yang lainnya gitu, atau emang kayak dari diri sendiri aja tiba-tiba jadi suka pengen gitu? Bermulanya kebetulan memang dari diri saya sendiri sih Bu, kayak tiba-tiba aja kayak mulai benar-benar gampang tertarik kalau misalnya ada yang unik dari barang ini atau nyediain bonus atau apa gitu. Jadi emang
dari saya sendiri sih Ibu. Cuman awalnya itu saya cuman nyoba aja gitu, tapi kayak loh kok keterusan gitu loh. Oke, jadi ini memang masalahnya memang dari diri sendiri gitu ya. Dari kayak bonus-bonusnya lucu, packagingnya unik-unik kayak gitu. Oke, selanjutnya ini apa sih yang biasanya terjadi di Mbak Tita gitu saat masalah itu muncul gitu? Biasanya yang terjadi adalah yang pasti duit saya cepat untuk berkurang, sangat cepat berkurang. Bahkan kadang saya tuh suka nggak sadar Bu, dalam beberapa hari tuh udah ngeluarin duit berapa. Kayak saya itu tuh taunya kayak pas saya buka ini aplikasi ATM-nya, loh kok udah segini, padahal minggu lalu masih segitu banyak. Kayak tahu-tahu pas saya baru nyadar itu udah tinggal dikit. Jadi kayak saya benar-benar kayak nggak sadar aja beberapa hari itu tuh ngeluarin duit segimana banyaknya gitu. Oke, jadinya ini berimbas ke uang kayak bulanan gitu ya yang dicatat gitu. Oke. Siapa sih yang paling terpengaruh gitu Mbak oleh masalah ini? Maksudnya kayak selain diri Mbak gitu, ada nggak orang-orang lain yang jadinya kayak ikut jadi ikut kepikiran atau gimana tentang masalah ini? Yang pasti orang tua saya ya Bu, karena kan saya belum bekerja, jadi sumber uangnya itu dari orang tua saya. Jadinya kan ya kalau misalnya duit saya tinggal dikit tapi belum jatuh waktunya buat dikirimin sama orang tua, ya saya harus minta lagi. Walaupun sebenarnya orang tua saya nggak pernah nolak, ya saya juga tahu gitu loh, rasanya bahwa sebenarnya mungkin duit buat saya nih belum ada, tapi karena udah minta, siapa tahu akhirnya orang tua ngambil duit dari kebutuhan-kebutuhan yang lain buat ngirimin duit itu ke saya gitu. Oke, jadi kayak yang ikut selain Mbak yang merasa berat juga ada orang tua gitu ya, karena gimana pun Mbak juga masih hidupnya itu ditanggung orang tua kayak Iya, gitu. betul Ibu. Sejauh ini gitu Mbak, gimana sih biasanya Mbak itu mencoba gitu buat mengatasi permasalahan ini? Biasanya cara saya ngatasin itu ini sih Mbak, kalau misalnya saya nih baru mau ada masukin ini ke keranjang ya, biasa di aplikasi-aplikasi itu istilahnya keranjang lah sebelum kita check out itu biasanya misalnya saya baru masukin ke keranjang itu saya tuh pasti langsung hapus. Jadi ibaratnya kayak ini mah udah aku kayak cuma gila mata aja ini gara-gara lucu, itu kayak langsung saya hapus gitu loh, biar ya itu saya gak ingat kalau misalnya emang mau beli benda itu gitu, biar cepet sadar sebelum akhirnya saya dipengaruhi lagi oleh impulsif buying itu. Oke, jadi selama ini Mbak itu sudah mempunyai cara gitu ya sendiri itu dengan syaratnya itu menghapusi barang-barang yang ada di keranjang gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi Mbak itu sudah punya, sebelum berangkat ke sini Mbak sudah punya satu solusi yang Mbak itu sudah coba lakukan gitu ya sebelum-sebelumnya. Tentu itu sangat bagus, saya sangat mengapresiasi gitu ya Mbak. Oke, selanjutnya Mbak, dalam situasi apa sih kayak masalah ini tuh bisa muncul biasanya itu? Biasanya kalau dalam situasi ini sih Bu, saya lagi ada banyak pikiran, terus ketika saya melihat barang-barang yang menarik dan lucu-lucu itu, saya ngerasa kayak pikiran stres saya tuh agak lebih berkurang gitu dengan rasa senang saya melihat barang-barang itu, dan saya merasa kayaknya bakal happy banget deh kalau beli barang ini, lumayan buat ngelepas stres gitu loh. Jadi ini semakin senang kalau misalnya saya beli intinya gitu. Akhirnya ya udah saya cek deh akhirnya begitu. Oke, berarti karena kalau biasanya Mbak itu lagi stres gitu ya, tiba-tiba barang yang menarik, yang lucu gitu, Mbak ngerasa kayaknya kalau punya ini lagi seneng deh, bisa ngelupain stres-stresnya tadi, bisa lebih berkurang kayak gitu. Oke, gimana sih Mbak masalah ini tuh bisa mempengaruhi hidup Mbak dalam keseharian gitu?
Mempengaruhinya ya itu tadi yang pasti uang kiriman orang tua cepat habis, kemudian ya pastinya ya saya berarti sekarang lagi ada di fase nggak bisa milah mana yang dibutuhin mana yang enggak gitu loh, karena ya itu terus menerus membeli barang, membeli sesuatu begitu. Oke, jadinya di keseharian ini mengganggu ya, dibuktikan dengan uangnya itu cepat berkurang, terus juga jadinya Mbak juga lebih nggak bisa memilah dari sebelumnya kayak gitu. Oke, untuk pertanyaannya selanjutnya tuh kan masalah ini udah ada semenjak awal semester 5 gitu ya Mbak. Iya, betul. Kapan sih terakhir kali Mbak itu bisa mengendalikan ini gitu? Terakhir kalinya bisa mengendalikannya ini sih Bu, waktu itu saya uangnya masih ada banyak sebenarnya. Saya bisa mengendalikannya secara nggak sengaja sih, bukan kayak saya sengaja melakukan, tapi kayak emang keadaannya aja yang bikin saya ibaratnya istilahnya berhasil mengatasinya. Jadi waktu itu duit saya ada masih lumayan banyak, kemudian ada teman saya nih yang pinjam uang saya. Nah, akhirnya ya udah karena memang uang saya masih ada, masih banyak ya saya pinjemin gitu ke teman saya. Dan ya udah seperti biasa ketika saya sedang scroll sosmed kayak mau beli, ini kok lucu, pas saya cek kok ininya, oh iya kan uangnya udah tak kasih pinjam ke ini, jadinya sekarang udah tinggal dikit, jadi udah otomatis saya nggak jadi beli barang itu. Jadi kayak apa ya itu secara nggak langsung mengatasi hal itu gitu. Oke, jadi mengatasinya ini tuh sebenarnya dengan cara tidak sadar gitu ya, karena pas itu ada teman yang lagi minjem gitu. Oke, jadi ini sebenarnya caranya tidak sengaja tadi. Iya, betul Ibu. Oke, siapa Mbak yang orang-orang yang biasanya bisa membantu Mbak buat menghadapi atau melawan gitu masalah ini? Biasanya ini sih teman-teman dekat saya, karena ya mereka yang udah tahu kalau sifat saya tuh hari ini itu lapar mata, kayak ini pengen itu pengen, karena kan saya kadang suka yang ngomel gak jelas kayak aduh pengen ini, pengen itu kayak terus kalau teman-teman saya kayak tolong tak satu-satu jangan boros gitu loh, kayak mereka selalu ngingetin saya gitu loh Bu. Oke, jadi di teman-teman Mbak gitu ya, saat Mbak ini pengen ini, nah teman-temannya tuh nanti bisa kayak satu-satu gitu ya. Jadi kayak mereka ngingetin yang nggak tahu itu sebenarnya niatnya memang ngingetin atau bercanda, tapi itu berimpact memang gitu ya. Terus juga nanyain kayak kamu mau barang ini udah punya belum, jangan kamu masih punya belum habis ini udah beli lagi kayak gitu. Oke, jadi teman-teman itu sangat menyadarkan dan sangat membantu Mbak dalam permasalahan ini ya gitu. Iya betul Ibu. Oke, pernah nggak Mbak itu bisa mengatasi masalah ini gitu walaupun kayak cuma sedikit, misalkan kayak tadi kan dari tidak sengaja nih. Selain itu kita mungkin ada lagi atau itu aja? Pernah waktu itu posisinya duit saya masih banyak, terus saya mau check out 2 barang, terus kayak saya mulai kayak cobalah pertimbangin tuh diantara 2 barang ini mana yang kudu beli dulu. Akhirnya saya bisa memutuskan gitu, cuma belinya satu aja begitu Ibu. Oke, jadi ini dari dalam dirinya Mbak gitu ya, kayak yang menyadarkan, jadi Mbak bisa mempertimbangkan kayak gitu. Betul Ibu. Oke, saat itu yang dilakukan Mbak jadinya kan mempertimbangkan itu tadi ya, jadi nggak jadi beli 2, jadi beli 1 kayak gitu. Setelah itu kan berarti Mbak ini berhasil gitu ya mengurangi sedikit impulsif balik itu. Perasaannya Mbak itu apa setelah bisa menghadapi itu? Akhirnya kayak oh aku bisa mengurangi gitu. Rasanya pasti sangat senang karena pas itu saya bisa melawan ibaratnya kayak keinginan saya untuk beli barangnya itu bisa kalah dengan pikiran logika saya begitu, yang mana ya dipilah dulu begitu, pilih salah satu dulu
selanjutnya ini membuat diri Mbak lebih senang ya pastinya saat Mbak menyadari Mbak bisa menggagalkan impulsif buying yang biasanya Mbak lakukan. Iya, Seperti itu. betul. Oke. Selanjutnya nih Mbak, siapa yang orang-orang yang akan bangga gitu kalau mengetahui Mbak bisa itu tadi melakukan itu tadi, bisa lebih berpikir sehingga bisa mengurangi impulsif buying itu tadi. Oke. Kalau misalnya soal hal ini hanya teman-teman saya saja sih Bu. Karena kalau jujur untuk masalah ini orang tua nggak tahu, karena ya saya juga nggak mungkin ngasih tahu sih Bu kayaknya. Jadinya ya paling ya itu tadi teman-teman dekat saya itu yang benar-benar sudah hafal gitu loh kayak sifat saya, kayak bahkan kalau misalnya saya kelihatan ada pakai barang baru ke kampus walaupun barang yang kecil, pasti teman saya langsung notice kayak, beli apa lagi kamu? Kamu udah berapa biji beli itu? Gitu loh. Oke, jadinya yang akan ikut turut senang turut bahagia itu teman-teman dekat yang tadi Mbak sempat ceritakan gitu ya. Karena gimana pun itu orang yang Mbak ceritai dan memang dekat gitu ya saat-saat ini. Karena memang mereka mengenal saya seperti itu. Oke, baik Mbak. Selanjutnya ini saya akan memberikan kertas ke Mbak gitu ya, yang nantinya Mbak akan menuliskan. Saya kan bertanya seperti tadi. Nah, namun Mbak akan menjawab dan menuliskan juga di sini seperti itu. Bisa diterima dulu Mbak ini. Oke. Apa dirasa kesulitan kalau nulis sambil jawab, atau mau jawab dulu baru di situ dikasih waktu beberapa saat buat nulis gitu? Bisa sih Bu, bersamaan bisa. Oke, bersamaan bisa ya. Oke, pertanyaan pertama Mbak, dari pengalaman ini ya Mbak, masalah ini gitu, apa yang Mbak pelajari gitu tentang dirinya Mbak? Yang saya pelajari itu harus ini ya Bu, lebih bijak dalam mengelola keuangan, terus juga belajar buat mengendalikan diri, karena seharusnya dengan usia saya yang sudah kuliah ini kan ini ya Bu, harusnya pengendalian diri saya ini sudah kuat lah istilahnya gitu loh, ibaratnya udah bukan kayak anak sekolahan lagi begitu sih Bu. Oke, jadi Mbak merasa harus bisa lebih bijak dan mengendalikan diri gitu ya di umur-umur hidup yang saat ini gitu. Oke, selanjutnya itu cerita baru gitu, maksudnya hal apa ke depannya yang Mbak ingin jalani setelah masalah ini nggak ada kayak gitu? Yang pasti saya pengennya ya sudah mau mengelompokkan mana yang saya butuhkan, mana yang saya inginkan gitu loh. Kemudian nanti kalau misalnya saya udah menggolongin sama kebutuhan keinginan itu, saya mau menentukan prioritasnya gitu, mau beli yang mana dulu, terus dicek kayak aku nih sebelumnya udah punya ini atau belum ya gitu. Nah kemudian apa lagi ya, pengennya ini sih Bu, saya bikin tabungan tapi dengan berbagai jenis, kayak misalkan tabungan ini buat beli barang kecantikan, tabungan ini buat beli barang ini dan lain sebagainya begitu. Oke, jadi ada 3 hal gitu ya. Kita mencoba terus nentuin prioritas. Ya, menentukan prioritas, dan yang selanjutnya itu membuat tabungan yang beda-beda gitu ya, sendiri-sendiri kan. Oke. Selanjutnya itu siapa orang yang akan memberitahu tentang perubahan ini? Yang pastinya teman-teman saya itu tadi ya Bu, yang memang sangat-sangat mengenal diri saya yang sangat-sangat boros ini begitu, karena ya mereka juga ya udah berusaha nasehatin saya dari lama, cuma memang dari sayanya susah banget buat berubahnya begitu loh Bu. Oke, jadi seperti tadi ya orang-orangnya teman-teman dekat itu Iya, yang betul. sebenarnya mau bersamai Mbak gitu ya, sangat notice gitu kalau Mbak ada barang-barang baru begitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak, langkah-langkah apa nih yang bisa Mbak lakukan gitu
mempertahankan perubahan ke arah yang lebih baik ini? Kayak yang udah saya bilang tadi ya Bu, saya pengen mencoba mengendalikan diri saya, terus juga milahin mana kebutuhan, mana keinginan, terus kalau itu habis itu nentuin prioritas, terus habis itu juga ya mengecek apakah saya sudah punya atau belum, terus mau bikin berbagai macam tabungan gitu biar apa ya penggolongan uangnya tuh tidak saling mengganggu satu sama lain gitu. Dan ini saya baru kepikiran sih Bu, saya pengen nyoba hapus aplikasi belanja aja. Jadi biar ya apa ya biar ada rasa malas gitu di dalam diri saya kalau misalnya mau check out tapi kayak harus download dulu, login dulu, kayak jadinya kan siapa tahu itu bisa bikin saya jadi apa ya mikir-mikir dulu gitu loh kalau mau beli, karena itu harus download dulu, harus login lagi gitu loh, harus keluarin effort dulu lah buat bisa belinya gitu. Oke, jadi ini tadi sekitar ada 5-6 hal gitu ya, yang langkah-langkah yang ingin dilakukan Mbak untuk mempertahankan perubahan ini. Oke, bisa saya minta terlebih dahulu Iya, atasnya ini dengan sudah selesai. Selanjutnya ini saya mau bertanya nih Mbak, kalau nih Mbak bisa menulis surat buat dirinya Mbak sendiri, apa sih yang pengen ditulis sama Mbak gitu? Jadi lebih dewasa lagi, terus lebih bijak terutama dalam hal keuangan, karena ya uang itu penting gitu, kayak kita bisa hidup karena uang, karena duit gitu Ibu. Itu sama yang kedua nih Mbak, hal apa sih yang paling Mbak banggakan dari proses ini gitu? Yang paling membanggakannya karena itu saya pernah berhasil untuk bisa mencoba mengendalikan diri saya gitu loh, untuk apa ya melawan kesenangan saya dengan pikiran logika saya gitu. Saya ada pernah berhasil melakukan itu begitu. Karena Mbak pernah berhasil menggagalkan impulsif buying tersebut gitu ya, pastinya dengan dorongan diri Mbak sendiri dari dalam gitu. Oke, Mbak mau ngasih pesan apa nih buat dirinya Mbak di masa depan? Pesan buat diri saya sendiri apa ya, mungkin kurang lebih sama ya yang tadi Ibu nyuruh, kalau misalnya mau suruh dibikin surat mau ngomong apa ya itu tadi, bisa lebih bijak dalam membeli sesuatu, dipikirkan dulu berkali-kali begitu loh. Terus hal-hal yang udah saya tentuin buat bisa ngatasi masalah ini terus bisa konsisten gitu buat dilakukan sampai di masa depan nanti gitu. Berharapnya ya itu akan tetap terus bertahan begitu Ibu. Oke, baik. Jadi Mbak punya beberapa pesan gitu ya buat dirinya Mbak, juga sebagai cara Mbak buat bisa konsisten gitu ya menangani masalah ini. Karena kan kalau misalnya udah kerja itu tantangannya lebih besar lagi karena kita udah punya duit sendiri gitu. Itu kan udah tantangan baru lagi karena kayak ya udah gak usah minta ke orang, aku udah punya duit sendiri gitu loh. Iya betul Mbak. Apa yang Mbak katakan itu sangat betul ya, karena sekarang mungkin masih nggak bekerja gitu ya, mungkin tinggal kirim chat sudah dikirim. Iya. Tapi kalau sudah kerja malah uangnya sudah dipegang sendiri gitu. Siapa nih Mbak orang yang pengen Mbak ajak berbagi tentang perubahan ini? Kalau perubahannya ini pengennya yaitu tentang teman-teman saya, karena barangkali suatu saat beberapa waktu kemudian misalnya justru teman saya ada yang ganti yang ngalamin fase kayak saya, terus karena posisinya ini saya udah bisa mengatasi, ya mungkin saya barulah ngasih tahu ke orang tua saya gitu kalau ya saya pernah ngalamin ini tapi alhamdulillah semuanya sudah jadi lebih baik, sudah bisa teratasi begitu Ibu. Oke, yang pertama itu teman-teman ya, karena siapa tahu barangkali nanti ada yang mengalami selain Mbak gitu, dan juga pada ortu. Tapi dengan catatan
kelihatan sudah berhasil melewati gitu Iya, ya. betul Ibu. Kalau harapan Mbak buat diri Mbak di kehidupan yang akan datang di masa depan gitu. Kehidupannya pengennya ya pengelolaan keuangan saya bisa lebih bijak, bisa lebih baik begitu, karena ya semakin kesini juga kan apa-apa semakin mahal begitu ya Bu. Jadi ya itu sih yang benar-benar saya pengen maunya. Jadi ibaratnya bukan cuma tentang pekerjaan, pendidikan saya aja yang bisa saya kelola dengan baik di masa depan, tapi untuk hasil dari semua itu yaitu keuangan itu juga sebagai outputnya ya juga bisa saya kendalikan. Karena ya percuma gitu, misalkan ibaratnya saya mau bekerja semati-matian apapun, gajinya udah benar-benar segede apapun, tapi kalau misalnya pas pengelolaannya itu ya saya kan merasa kurang terus seumur hidup begitu. Oke, jadi harapannya ini tentang ya itu tadi mengelola dengan lebih bijak dan lebih baik gitu ya dalam semua hal sebenarnya. Tapi dalam konteks sekarang yang mungkin Mbak sangat ingin dikendalikan lebih bijak itu dalam masalah pengelolaan uang gitu ya. Iya begitu Ibu. Oke, sekarang dari apa yang sudah dikatakan Mbak dan juga ditulis Mbak tadi, Mbak sudah membuat beberapa langkah kecil gitu ya. Nah, dari semua langkah-langkah itu, apakah Mbak akan melakukan semuanya? Mbak merasa bisa melakukan semuanya atau beberapa aja kayak gitu? Kalau saat ini saya merasa sanggup sih Bu buat ngelakuin semuanya. Berarti semuanya dilakukan bisa gitu ya? Iya, saya merasa sanggup, cuma memang gak akan secara bersamaan, jadi mungkin akan bertahap begitu. Oke, semuanya dilakukan tapi bertahap gitu ya. Oke, jadi dari tadi Mbak sudah berhasil merumuskan beberapa solusi juga ya Mbak. Nah, Mbak juga berkata kalau Mbak bisa melakukan semuanya gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya, solusi mana nih yang mau dilakukan di waktu dekat hingga nanti yang paling akhir bisa direncanakan? Pertama saya mau ngapus aplikasi belanjaannya dulu ya Ibu. Kemudian saya pengen nentuin mana kebutuhan, mana keinginan. Terus nanti pas sudah dipisah, saya juga nentuin prioritas dari setiap bagian-bagian itu. Terus saya pengen nyoba nabung buat banyak hal secara terpisah tuh pakai buku khusus tabungan gitu. Saya pernah lihat di FYP saya gitu di TikTok, itu pokoknya ada gitu kayak ini tempatnya itu bisa kayak misah-misah gitu loh buat nabungnya begitu. Jadi bukan kayak modelan celengan yang benar-benar langsung tumplek di satu tempat gitu, enggak. Oke, jadi Mbak sudah berhasil gitu ya untuk merencanakan apa dulu hingga yang paling akhir, yaitu ada mengambilasi, memilah, menentukan prioritas dan juga tabungan. Oke, saya sangat mengapresiasi gitu ya dengan keberanian Mbak datang ke sini, dengan tekadnya Mbak ingin berbagi baik, dan dengan hal-hal yang Mbak juga sudah berhasil gitu merumuskan solusi dari yang paling mau dikerjakan hingga yang paling akhir kayak gitu. Juga saya izin memberikan rangkuman terkait awal tadi hingga saat ini ya Mbak. Yang pertama tadi Mbak datang dengan permasalahannya itu impulsif buying, di mana impulsif buyingnya lebih ke benda-benda yang kecantikan yang dicontohkan Mbak tadi itu seperti contohnya itu ada lip tint. Nah, terkadang Mbak impulsif buyingnya itu karena packaging yang lucu ataupun karena bonus-bonus yang diberikan oleh produknya. Nah, Mbak ini juga punya orang-orang yang sebenarnya sudah mengingatkan Mbak, mencoba menyadarkan Mbak, yaitu teman-teman kayak begitu ya, buat Mbak itu biar lebih bisa mengendalikan dirinya Mbak, mengendalikan keinginan. Nah, Mbak juga sudah pernah bisa mengendalikan secara baik, secara langsung dan tidak langsung ya. Tidak langsung tadi dengan cara meminjamkan uang ke teman gitu ya. Nah, untuk yang dengan langsung itu tadi Mbak berpikir 2 kali sebelum membeli barang tersebut kayak gitu. Juga Mbak juga sudah selesai menuliskan
keinginan Mbak untuk diri Mbak ke depannya, solusi-solusi juga Mbak sudah berhasil mengobrolkan gitu. Dari rangkuman yang saya berikan ini ada yang kurang atau yang salah mungkin Mbak? Kayaknya nggak ada sih Bu, nggak ada yang kurang. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya nih tentang perasaannya Mbak Tita saat ini. Dari awal tadi seperti apa dan sekarang seperti apa? Sekarang saya sudah nggak merasa senang begitu ya Bu, karena ya itu tadi saya sudah ada menemukan beberapa solusi gitu, dan akhirnya karena itu juga saya semakin semangat lah, karena awalnya saya ngira kayak aduh ini nih bisa ketolong gak ya ini masalahku gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak merasa lebih senang gitu ya karena Mbak sudah menemukan beberapa rumusan solusi yang bisa dilakukan gitu. Berarti Mbak juga udah paham kan mulai dari mana yang harus dilakukan gitu? Iya sudah. Oke, jadi ini tadi menjadi tugasnya Mbak ya. Nanti silahkan dicatat gitu ya tiap harinya. Terserah mau ditulis atau diketik senyamannya Mbak aja. Bisa per hari atau kalau Mbak mau lebih detail lagi per jamnya atau apa juga bisa. Apa yang dilakukan dan dampaknya ke Mbak, apakah dampak itu positif atau negatif tetap aja ditulis begitu. Apakah dirasa tugasnya berat Mbak? Enggak sih Bu, enggak berat. Ini saya mau tanya, ini saya tulis atau ketik atau gimana Bu? Oh itu terserah ya Mbak, maksudnya senyamannya Mbak aja. Kalau Mbak suka nulis aja, mau diketik boleh, mau diketik juga boleh. Oke Bu. Karena ini akan dibawa di pertemuan selanjutnya seperti itu. Iya. Oke. Saya juga mengingatkan berhasil atau tidak ini semua tetap kembali ke diri Mbak Tita, sehingga saya berharap Mbak itu bisa konsisten. Maksudnya Mbak juga kan ingin gitu segera selesai dari masalah ini gitu. Dan kalau Mbak juga merasa ada kesusahan di tengah-tengah gitu, Mbak bisa menghubungi saya melalui nomor yang kemarin sudah Mbak hubungi. Iya, oke. Oke, ini untuk pertemuan selanjutnya nih, kita boleh sepakati sekarang. Mbak mau berapa minggu lagi atau gimana? Kayaknya minggu depan nggak apa-apa. Oke, 1 minggu ya? Iya. Di hari dan jam yang sama atau bagaimana? Iya, di area jam yang sama aja, karena ini juga kan weekend gitu, saya nggak kuliah. Oke, jadi di minggu depan hari dan jam sama ya Mbak. Oke, saya harap Mbak juga dapat dan tepat waktu. Terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini, sudah berhasil melawan ketakutan Mbak, dan Mbak juga sangat gigih gitu Mbak ingin berubah lebih baik. Kalau dari Mbak ada yang mau disampaikan belum? Kalau ditanyakan nggak ada ya Bu, cuma saya juga mau berterima kasih ke Ibu karena sudah membantu mengarahkan saya gitu berkaitan dengan hal ini. Jadinya ya saya merasa kalau misalnya ini masih bisa kok saya tangani, masih bisa saya atasi gitu dengan bantuan arahan dari Ibu begitu. Gitu, sama-sama ya Mbak, saya juga sangat berterima kasih ya ke Mbak gitu. Oh iya, saya juga mau memberikan apresiasi untuk Mbak, boleh dibawa ya Mbak. Oh iya Ibu, terima kasih. Oke, sama ini juga tadi dengan cerita baru, yaitu perubahan-perubahan yang ingin Mbak lakukan sehingga nanti Mbak bisa, kalau agak ada putus asa, ada masalah atau kurang bisa konsisten, Mbak bisa lihat itu, Mbak bisa ingat seyakin apa Mbak saat menulis itu. Iya ya. Oke, selanjutnya saya rasa ini sudah hampir selesai waktu kita, sehingga kita juga bisa melakukan kegiatan yang tertunda gitu ya. Semoga Mbak juga bisa konsisten, dan terima kasih karena sudah datang pada hari ini. Semoga ada kabar baik di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Saya duluan ya. Hati-hati Mbak. Iya Ibu.